dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan mengejar impian, mengejar cita-cita. Bermimpi itu sangat penting bagi kita, agar kita menjadi pribadi yang penuh harapan, yang bergerak maju, yang antusiastik, karena kita memiliki impian, karena kita memiliki dream. Saudari dan saudara sekalian, kesuksesan atau tingkat kesuksesan selalu sebanding dengan perjuangan kita dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang menghalangi atau menghambat impian, cita-cita yang ingin kita raih, yang ingin kita capai. Perjuangan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dan mengatasinya akan menentukan tingkat kesuksesan kita. Saudari dan saudara sekalian, emas akan sungguh-sungguh menjadi emas yang berkualitas, emas yang sangat bagus, dan barang yang sangat mahal, hanya setelah dibakar dengan api. Kesuksesan kita juga seringkali tercapai setelah kita mengalami berkali-kali kegagalan dan juga mengalami kesalahan-kesalahan dalam meraih, dalam menggapai impian yang kita canangkan. Saudari dan saudara sekalian, kita tidak akan atau tidak dapat gagal kecuali kita sendiri meninggalkan impian atau cita-cita yang sudah kita canangkan. Mengapa kita meninggalkan impian atau cita-cita kita? Yang paling utama menurut saya penyebabnya adalah ketakutan kita, kecemasan kita. Kita takut. Ketakutan menghentikan langkah kita, usaha kita untuk mencapai impian kita. Pertanyaan-pertanyaan atau ketakutan seperti misalnya, apakah saya akan sukses? Apakah saya akan berhasil meraih cita-cita atau impian saya tersebut? Bagaimana orang lain nanti akan berkomentar negatif karena saya gagal mencapai impian saya? Apakah saya nanti akan mampu untuk melakukannya? Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Apakah cita-cita saya atau impian saya tidak terlalu tinggi, melebihi kemampuan saya? Apakah pekerjaan ini melebihi kapasitas saya? Impian saya jauh daripada kapasitas dan realitas saya. Apakah hal ini tidak terlalu berat bagi saya? Dan banyak pertanyaan lain yang menunjukkan ketakutan kita, kecemasan kita untuk melangkah maju, untuk meraih impian yang telah kita canangkan. Bahkan banyak orang takut untuk bermimpi, karena bermimpi bagi sebagian orang itu sudah merupakan ketakutannya tersendiri. Nah, kita harus berani bermimpi, kita harus berani mencanangkan impian, cita-cita, dan juga harus berani untuk melangkah menuju ke impian tersebut. Ketakutan seringkali dapat melumpuhkan diri kita, betul dapat melumpuhkan diri kita. Kalau kita sedang mengalami ketakutan, saya kira umumnya kita lalu mengalami kayak sesak nafas, otot-otot kita menjadi tegang, detak jantung semakin cepat, dan kita berkeringat dingin. Ketakutan membuat kita tidak dapat bersemangat atau tidak bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu. Ketakutan membuat kita gugup atau panik, tidak tenang, tidak fokus, dan justru hal ini mengakibatkan kegagalan. Ketika kita mengalami ketakutan untuk mencapai cita-cita atau impian kita, tetap pusatkan perhatian pada impian. Tetap melihat jauh ke depan, ini menjadi sangat penting. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang menakutkan kita. Ingatlah tentang hasil yang akan kita capai. Jika kita tetap berpusat pada impian kita, pada cita-cita kita yang akan kita raih, segala sesuatunya akan bergerak pelan-pelan menuju cita-cita tersebut. Asal kita fokus, asal kita berani melangkah, asal kita berani mengatasi juga hambatan-hambatan dan halangan-halangan yang merintangi kita.
Saudari dan saudara sekalian, sasaran yang jelas itu pasti menarik siapa saja. Ya, kalau kita memiliki sasaran yang jelas, kita juga akan tertarik untuk mencapai sasaran tersebut. Dan itu juga akan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang melihat ya, bahwa sasaran tersebut adalah sesuatu yang jelas dan dapat diraih. Ketika kita menetapkan sasaran atau impian, sasaran impian tersebut akan menarik dukungan orang lain. Siapapun kita senang meraih target, meraih sesuatu. Kalau target kita jelas, maka siapa saja ingin mendukung dan meraih target tersebut. Orang lain akan terinspirasi oleh target kita dan juga ingin mendukung kita. Mereka akan mendukung, mereka akan memberikan segala sesuatu yang mereka bisa bantu untuk kita sebagai suatu dukungan, sebagai suatu support. Misalnya waktu, uang, perhatian, tenaga, pemikiran, dan doa ya, untuk agar kita dapat mencapai tujuan atau impian kita. Ketika kita mampu meraih cita-cita kita, ketika kita mampu mencapai target, semua orang akan berbahagia karenanya. Nah, saudara dan saudara sekalian, untuk mencapai cita-cita, kita harus mengarahkan pandangan tertuju kepada sasaran tersebut. Seakan-akan cita-cita atau sasaran tersebut begitu dekat dan segera tercapai. Ini ada optimisme dan sekaligus ada kreativitas. Sebagai pemimpin misalnya, kita hendaknya menjaga agar mereka yang kita pimpin itu selalu terarah, selalu fokus, selalu bergerak menuju pada sasaran yang telah kita canangkan bersama, kita rumuskan bersama. Kita perlu terus-menerus mengingatkan, menyegarkan akan tujuan dan sasaran, visi dan misi organisasi atau lembaga kita kepada setiap anggota atau pegawai kita. Saudari dan saudara sekalian, hal lain yang perlu kita usahakan agar tetap gigih mencapai cita-cita atau impian kita adalah membuat perencanaan langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang realistis untuk mencapai impian tersebut. Ya, karena apa? Karena perencanaan ini akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, ya, akan mendirect kita untuk menuju kepada cita-cita atau impian tersebut. Ya, agar visi misi kita, agar impian kita itu dapat tercapai. Nah, dengan tuntunan ini pasti jauh lebih menolong untuk mencapai tujuan daripada melangkah tanpa perencanaan yang jelas, tanpa langkah-langkah yang konkret, ya, yang realistis, yang terarah kepada cita-cita atau impian kita. Apa yang kita berikan, sekali lagi itulah yang kita terima. Kalau kita memberikan banyak, kita memberikan pada cita-cita itu adalah langkah-langkah yang jelas, perencanaan yang jelas, dan itulah juga yang akan kita peroleh. Ya. Semakin dekat dengan impian kita, semakin dekat dengan cita-cita kita. Berapa lama waktu yang kita luangkan dan seberapa besar usaha kita untuk mencapai impian kita, itu yang akan menentukan tercapainya impian tersebut. Seberapa kualitas kita dalam melaksanakan perencanaan yang telah kita susun, itu juga akan menentukan bagaimana kita mencapai tujuan atau cita-cita kita. Saudari dan saudara sekalian, mengalirlah seperti air. Air mencapai tujuannya dengan cara bergerak, mengalir. Ketika air menjumpai batu yang besar, air tersebut akan mengalir mengitarinya. Tidak menerjang terus-menerus, tapi mengitarinya. Air itu mengalir saja, mengisi lubang yang ada, mencari jalan yang dapat dilalui untuk mencapai tujuannya. Bagaimana kalau air itu tidak mengalir? Air tersebut akan berhenti. Saudari dan saudara sekalian, seperti kita juga, kalau kita berhenti pada halangan yang menghadang kita akan berhenti dan tidak bergerak. Kalau kita takut mengambil suatu keputusan dan berhenti di situ, kita juga akan mandek. Dan ketika kita mengalami ketakutan, kita tidak dapat melakukan apapun. Saudari dan saudara sekalian, bagaimanapun situasi dan halangan yang kita hadapi, setelah dipikirkan dan pertimbangkan dengan matang, kita harus membuat keputusan untuk berbuat sesuatu. Mengatasi halangan, mengatasi
ya, situasi yang ada agar kita tetap bergerak untuk mencapai impian kita, untuk bergerak menuju sasaran kita. Sekian, Anda pasti bisa. Selamat untuk mencoba. Sekian dan terima kasih.